Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Rawati dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perekonomian Indonesia. Yang pertama, pengertian ekonomi. Menurut bahasa, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos mempunyai arti yaitu keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos diartikan sebagai peraturan atau hukum, sehingga oikos dan nomos dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana manusia mengatur rumah tangga atau bagaimana menjalankan manajemen di dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi tentunya tidak akan pernah asing di kalangan masyarakat karena akan ada selalu transaksi yang berhubungan dengan ekonomi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Dengan kata lain, ilmu ekonomi tidak akan bisa terlepas dari urat nadi kehidupan masyarakat. Kemudian peran pemerintah. Nah, peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang bersifat kuat atau negara sosialis dan ada yang lemah atau negara kapitalis. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengan mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan masyarakat banyak. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, tujuan utama untuk akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat tercapai bila tingkat pendapatan real rata-rata per kapita tinggi dengan distribusi pendapatan yang relatif merata. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia tidak merupakan anggota G20. D. Sistem ekonomi Indonesia. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema, bahasa Yunani, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Dengan demikian, maka sistem dapat didefinisikan sebagai berikut. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan kinerja suatu pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan kinerja pemerintah tersebut itu dapat dilihat dalam menjalankan, mengelola, dan membangun sistem pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Kemudian yang F, pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi banyak didefinisikan sebagai bentuk perubahan output perekonomian suatu negara. Sehingga output ini dapat diartikan sebagai hasil akhir yang hendak dicapai dengan mengacau pada jam jangka panjang maupun jangka pendek dari perekonomian negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dari rekan saya Lili Rilawati. 1. Pengukuran faktor eksternal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan tergantung pada pertumbuhan perekonomian dunia, sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan berimbas pada perekonomian Indonesia sebagai bentuk interaksi eksternal dunia dalam hal perdagangan internasional.
koneksitas perekonomian dunia memberikan pengaruh signifikasi pada pergerakan aktivitas perekonomian di Indonesia, khususnya pada sektor keuangan. Beratnya tekanan perekonomian dunia menjadikan perekonomian di Indonesia juga ikut berjalan lambat, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi menjadi negatif serta dapat mengarah pada kondisi krisis keuangan. Krisis keuangan ini merupakan salah satu bentuk interaksi secara global, sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami perlambatan dan dapat mengarah pada resesi perekonomian karena adanya ketidakpastian perekonomian dunia. Secara teori, keterkaitan antara krisis keuangan dan krisis ekonomi terjadi karena adanya kerusakan pada sistem keuangan, berupa adanya masalah pada sektor perbankan. Kondisi ini memberikan dampak pada perubahan nilai tukar, krisis nilai tukar, yang juga memberikan pengaruh pada tekanan krisis keuangan, sehingga krisis keuangan melalui kerusakan pada sistem perbankan dan sistem nilai tukar akan merambat pada sektor real dan serta sektor keuangan atau moneter dan sektor mil atau fiskal mengalami tekanan, maka akan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi yang memberikan tekanan lebih kuat dibandingkan dengan krisis keuangan. Dan selanjutnya ada pengukuran faktor internal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur dengan mendeteksi faktor-faktor ekonomi secara internal atau makro dan mikro. Pentingnya pengukuran dari aspek tersebut karena pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan pergerakan keuangan yang terjadi di Indonesia. Aktivitas keuangan ini menjadi dasar pengukuran bagi sektor makroekonomi dan mentransmisikan kebijakan moneter yang tepat. Karena sektor keuangan sangat rentan terhadap tekanan yang mengakibatkan shock keuangan atau makroekonomi dapat bergerak tidak terkendali. Jadi kesimpulan dari pembahasan selanjutnya ini ialah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah bisa melakukan secara fiskal kebijakan moneter dan untuk mengendalikan perekonomian secara global bisa melalui kebijakan perdagangan luar negeri. Dan yang dapat memengaruhi kebijakan perekonomian adalah masalah kemiskinan, masalah keterbelakangan, masalah kekurangan modal, masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja, masalah perlambatan pendapat, inflasi, ketergantungan terhadap impor utang luar negeri. Dan di sini ada saran juga. Sarannya itu bagaimana? Saran di sini tertulis itu masalah-masalah dalam bidang ekonomi yang terdapat pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan, dimulai dengan melakukan program-program serta kebijakan-kebijakan. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerja sama masyarakat. Untuk itu masyarakat semestinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik, dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah.